Salam Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Kesempatan yang indah sore hari ini kita boleh sama-sama bersekutu ya dalam ibadah kita. Kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan sore hari ini saudara sekalian. Bulan ini bulan Februari kita mau belajar sebuah tema ya masih dalam rangkaian tema tahun ini, yaitu bagaimana kita hidup dalam gaya hidup kerajaan Allah atau gaya hidup pribadinya Tuhan Yesus sendiri. Nah, kita bulan ini belajar tentang to love one another, bagaimana mengasihi satu dengan yang lainnya. Nah, saya beri judul khotbah atau pelajaran kita sore hari ini dengan judul mengasihi itu berat tapi harus. Coba ucapkan sama-sama dengan saya, 2, 3. Mengasihi itu berat, tapi harus. Coba lihat kiri kanannya, bilang, mengasihi itu berat, tapi harus. Harus. Ya. Jadi saudara sekalian, satu hal yang menjadi gaya hidup dari Tuhan Yesus yang tidak pernah lepas dari identitasnya dia sebagai seorang pribadi adalah dia terkenal sebagai pribadi yang paling jago dalam hal yang namanya mengasihi. Nah, jadi saudara sekalian, makanya hal ini kita akan pelajari bersama-sama hari ini. Ya, enggak kebetulan juga hari ini adalah hari apa? Hari Valentine. Saudara sudah belikan coklat? Belum. Jadi saudara sekalian, bukan karena hari Valentine saja kita mengasihi, tapi saudara sekalian yang namanya mengasihi adalah sebuah hal yang memang Tuhan Yesus sendiri ajarkan bagi kita. Apakah ini sebuah hal yang mudah? Tidak. Makanya saya beri judul khotbah kita, pelajaran kita sore hari ini adalah yang namanya mengasihi, percayalah itu berat. Tapi karena saya dan saudara sekalian adalah murid Kristus, maka yang namanya mengasihi itu adalah sebuah keharusan. Ya, jadi saudara sekalian, mari saya berharap, saya berdoa sore hari ini ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mulai membangkitkan, membangun rasa kita untuk mengasihi, ya, supaya memang kita ikuti jejak yang kita harus ikuti, yaitu pribadi Tuhan Yesus, di mana pribadi Tuhan Yesus adalah pribadi yang dia paling terkenal sebagai pribadi yang paling jago dalam mengasihi. Ya, mari saya ajak kita membuka sebuah ayat Alkitab sore hari ini dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35. Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34 ayat yang ke-35. Mari baca sama-sama. 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yang percaya firman Tuhan katakan? Nah, firman Tuhan yang kita baca sore hari ini, Tuhan Yesus bilang begini dalam Yohanes pasal yang ke-13. Jadi pencatat Injil Yohanes menuliskan sebuah perkataan yang Tuhan Yesus bilang. Tuhan Yesus bilang begini, aku memberikan sebuah apa? Perintah. Jadi yang namanya perintah itu beda dengan anjuran, beda dengan himbauan. Ya, kalau himbauan itu saudara mau lakukan ya silakan, enggak lakukan ya monggo, demi kebaikan kita bersama, demi kebaikan saudara silakan mau dilakukan atau tidak. Anjuran juga gitu, ya kamu lakukan ya baik, kalau kamu nggak lakukan ya berarti ada efeknya. Tapi kalimat yang Tuhan Yesus sampaikan buat kita dalam Yohanes pasal yang ke-13 ini, dia tulis dengan jelas, kalimat yang dia berikan adalah begini, aku memberikan sebuah perintah. Jadi yang namanya perintah itu berarti harus dilakukan. Dia nggak berikan anjuran, dia tidak berikan himbauan saja, dia bukan juga berikan hanya sebuah saran. Tapi karena Tuhan Yesus tahu bahwa apa yang disebut sebagai mengasihi adalah bagian dari kehidupan pribadi Tuhan Yesus, maka dia sendiri bilang begini, aku memberikan perintah. Jadi saudara sekalian, dia
berikan kepada kita sebuah hal yang dia minta kita harus lakukan. Yaitu kalimat selanjutnya bilang supaya kamu saling mengasihi. Kata saling itu berarti saya mengasihi kamu, kamu mengasihi saya. Saya mengasihi saudara-saudara sekalian, saudara sekalian mengasihi satu sama dengan yang lainnya, kita saling mengasihi. Dan ini ayat ini bilang ini sebuah perintah. Ya, jadi saudara sekalian, sebuah kalimat yang selalu tidak lupa Tuhan Yesus sertakan dalam setiap ajarannya. Dia selalu bilang begini. Setiap kali dia berikan perintah, dia selalu bilang, aku itu sebelumnya sudah lakukan dulu buat kamu. Ayat yang ke-35 yang tadi kita baca, ayat yang ke-34, maaf tadi yang kita baca, dia bilang begini. Yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti apa? Aku telah mengasihi kamu. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah kasih perintah, dia bukan seorang master konsep, dia bukan seorang master teori saja, tapi dia adalah seorang master yang bisa meneladani. Jadi pada saat dia berikan perintah, percayalah, dia sudah lebih dahulu melakukannya buat kita. Makanya dia bilang, ayo kamu saling mengasihi sama seperti aku nih. Aku ini sudah lebih dulu mengasihi kamu. Nah, jadi saudara sekalian, maka apapun yang kita lakukan karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu ajarkan dan teladankan buat hidup kita. Jadi kalau kita dengar perkataan firman Tuhan bulan ini kita belajar tentang ayo saling mengasihilah satu sama lain. Itu bukan sebuah teori kekristenan biasa, tapi ini sebuah ajaran yang Tuhan Yesus sendiri perintahkan buat kita. Bukan hanya dia perintahkan, tapi dia sendiri sudah jalan dulu lakukan. Dia teladankan lebih dahulu, baru dia dengan pede bilang buat saya dan saudara sekalian, ayo lakukan tindakan ini, yaitu marilah kita saling mengasihi. Jadi saudara sekalian percayalah, kalau kita ngikut jejaknya Tuhan, kalau dia berikan kepada kita sebuah perintah dan kita ikuti perintah itu, maka hidup kita nggak akan gampang salah jalan. Kenapa banyak orang gampang salah jalan? Karena jejak yang diikuti salah. Tapi kalau jejak yang kita ikuti adalah jejak yang benar, perintah yang kita ikuti adalah perintah yang benar, maka kita nggak akan gampang salah jalan. Orang salah jalan karena salah petunjuk. Orang salah petunjuk karena salah mendengar. Jadi hati-hati pada saat mendengar, karena apa yang kita dengar akan jadi petunjuk buat kita. Apa yang jadi petunjuk buat kita akan menentukan kita salah jalan atau kita berada di jalan yang benar. Nah, Tuhan Yesus bilang kepada kita, dia bilang ikuti aku, ikuti jejaknya aku, bahwa aku sudah terlebih dahulu mengasihi kamu, maka ini yang harus kita lakukan, saling mengasihilah satu dengan yang lain. Ya, jadi saudara sekalian, saya kira dalam ayat yang barusan tadi kita baca, Tuhan Yesus sudah berikan perintah yang sangat akurat, sangat tegas. Dia langsung bilang begini, ikuti perintah ini, saling mengasihi kamu, karena aku sudah mengasihi terlebih dahulu. Ayat yang ke-35 lebih jelas lagi Tuhan Yesus bilang begini. Dari mana orang tahu bahwa kamu adalah muridku? Jadi bagaimana dunia ini bisa mengenal saya dan saudara sekalian sebagai muridnya Kristus? Bukan dari karena hari Minggu kita ke gereja saja. Bukan orang mengenal kita sebagai murid Kristus bukan hanya karena kita suka nyanyi lagu rohani. Orang mengenal kita sebagai pribadi yang adalah murid Kristus bukan karena kita kalau hari Minggu pakai pakaian rapi lalu melangkah ke gedung yang namanya gereja. Bukan itu. Tapi ayat di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-35 bilang begini. Supaya orang tahu bahwa kita adalah murid Kristus, caranya mereka tahu adalah dari cara hidup kita ketika kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Jadi saudara sekalian, dengan kata lain, yang namanya saling mengasihi itu adalah identitasnya kita sebagai orang percaya. Identitas kita sebagai murid Kristus adalah ketika kita saling mengasihi. Kita nggak perlu bilang saya ini orang Kristen loh, nggak perlu. Ketika kita hidup saling mengasihi, ayat ini bilang begini, orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku. Ketika kita saling mengasihi satu sama lain, kita bisa mengasihi orang lain. Di situ orang akan bilang, oh ini loh identitasnya murid Kristus. Ya, jadi ayat yang tadi kita baca dengan jelas, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau
kita saling mengasihi. Ya, jadi dari cara kita memperlakukan orang lain, dari cara kita mengasihi orang lain, dari cara kita berinteraksi dengan orang lain, orang akan lihat kita itu muridnya siapa. Ketika kita bisa mengasihi, maka orang akan tahu bahwa kita, saya dan saudara sekalian adalah muridnya Kristus. Mari kita lihat lebih jauh saudara sekalian. Kata mengasihi punya beberapa arti yang akan kita pelajari, dan biarlah ini boleh jadi kebenaran yang kita tanamkan dalam hidup kita dan kita akan lakukan dalam seluruh kehidupan kita. Yang pertama saudara sekalian, kata kasih atau mengasihi yang Tuhan Yesus katakan dalam ayat ini punya arti yang pertama adalah begini. Kasih itu adalah welcoming people, atau bahasa Indonesia bilang menerima orang lain, atau bisa menerima orang tanpa syarat, atau mempersilahkan orang untuk bisa datang mendekat sama kita, bisa merangkul orang siapapun itu. Jadi arti kata mengasihi yang Tuhan Yesus bilang begini, aku memberikan sebuah perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Itu Tuhan Yesus sedang bilang begini, aku berikan sebuah perintah. Perintahnya adalah supaya kamu bisa dengan gampang bisa menerima orang lain, welcoming people, menerima orang untuk bisa dekat dengan hidup kita, bisa merangkul orang. Itu yang dimaksud dengan kata mengasihi. Jadi saudara sekalian, menerima orang yang menerima kita, ya saudara, terima orang yang bisa terima kita itu mudah. Yang tidak mudah adalah ketika kita berusaha bisa menerima orang yang tidak pernah bisa terima dengan kita. Kalau saudara menerima dengan orang yang senang dengan kita gampang. Tapi menerima orang yang memandang kita selalu rendah, yang menganggap kita selalu salah di matanya, menerima orang yang selalu menganggap kita tidak berharga, tidak sepenting itu buat kehidupan dia, itu yang adalah tantangan buat kehidupan kita orang percaya. Jadi bukan hanya sekedar menerima orang yang bisa menerima kita, tapi kita harus bisa membiarkan orang yang walaupun dia tidak bisa menerima kita, membiarkan dia bisa dekat dengan kita. Itu adalah prinsip yang disebut dengan mengasihi. Ini adalah sebuah perintah yang Tuhan Yesus bilang dengan kata mengasihi. Atau bahasa Yunani bilang agapao. Agapao itu punya arti itu tadi. Menerima orang lain, mengundang orang datang untuk dekat dengan kita, merangkul orang. Ya, jadi saudara sekalian, mempersilahkan orang yang dekat dengan kita itu gampang. Tapi mempersilahkan orang yang tidak menerima kita, ini yang saya bilang dengan judul khotbah kita sore hari ini, itu berat. Tapi harus. Nerima orang yang gak nerima kita itu berat, tapi harus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bilang begini, aku saja sudah lebih dulu lakukan buat kamu. Jadi saudara sekalian, siapa yang bisa hidup dalam kasih itu akan menjadi orang yang bukan tertutup. Ya, hidup kita tuh seharusnya bisa nerima siapa saja, bukan nolak siapa saja. Ya, Tuhan Yesus saudara sekalian dalam teladan kehidupannya, dia itu hidup bergaul dengan siapa saja. Dia nggak pernah pilih-pilih satu sama lain. Dia nggak pernah bergaul berdasarkan pengelompokan. Saya pokoknya mau bergaul sama orang yang mau sama-sama makannya madu lah. Saya maunya bergaul sama orang-orang yang sama-sama jubahnya kayak saya gitu. Tuhan Yesus nggak pernah begitu. Dia bergaul dengan siapa saja. Dia tidak pernah bergaul berkelompok. Dia mengelompokkan diri, tidak pernah. Dia ajak semua orang untuk dekat dengan dia. Dia terima orang. Dia terima siapa saja. Ya, bahkan kalau saudara baca dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-19, di sana malah ditulis begini, Tuhan Yesus itu dia makan dan minum, dan mereka berkata, iya, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Ya, Injil Matius sendiri menceritakan bahwa image-nya Tuhan Yesus pada waktu itu, gambarnya Tuhan Yesus di depan orang pada waktu itu, buat ahli Taurat dan orang Farisi, yang namanya Tuhan Yesus itu karena saking terbukanya, saking bisa menerima siapa saja, dia bisa bergaul dengan siapa saja. Orang sampai bilang begini, ini sahabatnya orang berdosa. Dia bisa duduk dengan pelahap, dia bisa duduk dengan peminum, dia ada di tengah-tengah mereka, dia hidup bersama-sama dengan mereka,
tanpa Tuhan Yesus tolak sama sekali gaya hidupnya mereka. Tuhan Yesus tidak pernah kompromi sama dosa, tapi dia tidak pernah tolak orang. Kita nggak suka hidup dengan dosa, tapi kita tidak pernah tolak orang walaupun dia sedang dalam keadaan berdosa. Itu yang Tuhan Yesus selalu lakukan dan teladankan bagi kita. Kadang kita jadi orang percaya itu, kadang-kadang kalau lihat orang sedang jatuh dalam kesalahan, kita lalu mulai pasang sikap, itu orang berdosa lah, jangan bergaul sama dia lah. Nanti kalau bergaul sama dia, nanti dikira kita hidupnya kayak dia juga. Kalau kita berteman sama dia nih, orang yang tukang minum nih, nanti jangan-jangan kita disebut juga kayak dia. Jadi saudara sekalian, kata mengasihi yang pertama adalah welcoming people. Menerima orang, mengundang orang untuk dekat, mempersilakan orang untuk bisa baik dekat dengan kita, walaupun orang tidak menerima kita. Jadi kekuatan mengasihi itu adalah kekuatan yang bisa hidup tanpa harus memilah-milah pergaulan. Kekuatan kasih adalah sebuah kekuatan yang bisa membuka tangan seluas mungkin untuk orang itu bisa kita terima. Siapa saja bisa kita terima dalam kita punya kehidupan. Ya, itu yang pertama saudara sekalian. Yang kedua, arti dari kata mengasihi adalah ini. Mengasihi adalah to entertain atau menjamu orang. Jadi saudara sekalian, arti kata mengasihi ketika Tuhan Yesus bilang begini, aku berikan sebuah perintah baru kepada kamu. Perintah ini adalah supaya kamu saling bisa menjamu satu sama lain. Saudara, kalau kita mau jamu orang, itu kan berarti kita akan mengeluarkan yang paling baik. Coba saudara datang, kalau di rumah ada orang yang saudara pandang baik, yang saudara anggap ini orang yang spesial, kita mau jamu dia, pasti kita akan jamu. Prinsip menjamu adalah mengeluarkan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menjamu orang, kita akan lakukan. Ya, kalau bisa semua yang di belakang itu dikeluarin semua untuk menjamu orang. Itu prinsip menjamu, lakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita. Prinsip menjamu itu juga begini saudara sekalian, mau direpotkan, berani repot. Orang yang jamu itu berani repot. Yang nggak ada di rumah, wah ini orang spesial. Saya kalau main ke rumahnya Bu Jamal itu nggak kurang, pasti Pak Jamal itu manjat pohon kelapa. Nah itu manjat pohon kelapa, padahal kan Pak Jamal ya lagi sibuk sendiri, tapi karena ada yang datang, dia harus mau direpotkan naik pohon kelapa untuk manjat, untuk menjamu yang datang. Nah ini namanya prinsip menjamu saudara sekalian. Kalau ada kasih dalam hidup kita, maka seharusnya kita bisa punya tindakan mau direpotkan, bisa mengeluarkan yang terbaik dari diri kita untuk kepentingan orang lain, tapi dalam seluruh kemurnian. Ada orang yang jamu orang, kelihatannya kasih yang terbaik, tapi sebetulnya dalam hati nggak rela. Lah, kamu datang terus, jadi mau nggak mau aku ya tak sugui. Padahal sebetulnya kita malas. Jadi ini kita tidak sedang menjamu dalam kemurnian hati kita. Yang namanya prinsip menjamu adalah kita berikan yang paling baik. Kita mau direpotkan, tapi dalam kemurnian hati kita. Jangan sampai kita punya prinsip menjamu adalah orang ini teka maning. Mau nggak mau karena dia datang ya mau nggak mau tak cariin, tak buatin minum, tak suguhin sesuatu, tapi sebetulnya dalam hati, besok-besok lagi kalau kira-kira dia mau datang, tak tutup aja kordenya biar kelihatannya nggak ada orang, supaya dia nggak datang-datang lagi. Ya ini kita sedang punya prinsip menjamu yang tidak dalam kemurnian. Yang Tuhan Yesus mau dalam arti kata mengasihi atau agapao adalah perintah yang Tuhan Yesus berikan adalah kita bisa mengentertain orang, menjamu orang lain dengan memperlakukan mereka dengan hal yang terbaik dari dalam diri kita, sampai kita kadang mau direpotkan buat mereka. Tapi ini saudara sekalian dalam kemurnian hati kita, dalam ketulusan hati kita untuk kita melayani orang lain. Ini yang disebut sebagai mengasihi. Jadi saudara sekalian,
Masalah dari kebanyakan kita adalah kita gampang kalau menjamu orang yang baik dengan kita. Apalagi kalau kita menjamu orang yang kita punya kepentingan sama dia. Misalnya kita sedang butuh sesuatu dari orang itu, lalu orang itu datang ke tempat kita, maka dengan mudah kita menjamu dia dengan baik. Ya, jadi saudara sekalian, itu gampang. Yang tidak gampang adalah orang yang selama ini kita anggap paling menyebalkan, pernah bikin kita kecewa, pernah berusaha menjatuhkan kita atau menjatuhkan keluarga kita atau menjatuhkan nama baik kita, lalu dia datang dan kita harus menjamu dia dengan memperlakukan dia dengan memberikan hal yang terbaik. Itu yang berat bagi tindakan mengasihi. Ya, kalau jamu orang yang suka dengan kita atau jamu orang yang memang kita butuh sama dia, itu gampang. Tapi menjamu orang yang pernah mengecewakan kita, menjamu orang yang pernah bikin kita rugi, menjamu orang yang pernah menjatuhkan kita, percayalah itu berat. Tapi harus. Itu berat memang saudara sekalian. Tapi harus. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu lakukan. Kurang berdosa apa manusia? Kurang tindakan menyakitkan apa manusia sama Tuhan? Tapi Tuhan berikan yang terbaik, bagian dari dirinya. Dia memberikan anaknya yang adalah bagian dari dirinya sendiri untuk menyelamatkan kita sementara kita masih hidup dalam dosa. Itu menyakitkan dari pihak Allah, tapi dia tetap lakukan yang terbaik. Nah, ini prinsip mengasihi yang Tuhan Yesus teladankan bagi hidup kita. Jadi saudara sekalian, yang kedua arti dari mengasihi adalah mengentertain, menjamu orang, memberikan yang terbaik, mau direpotkan demi orang lain. Yang ketiga arti dari kata mengasihi adalah ini saudara sekalian, menyenangkan orang. Ketika Tuhan Yesus bilang mari kita hidup saling mengasihi, itu Tuhan Yesus sedang bilang agapao, yang punya arti ketiga adalah kita berusaha menyenangkan orang lain, tapi punya garis bawah ini, tanpa melanggar prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Kita harus bisa berupaya dalam kehidupan kita buat orang lain senang, buat orang lain nyaman, buat orang lain merasakan kebaikan. Tapi ini saudara sekalian, jangan sampai kita melanggar prinsip kebenaran. Ya, percayalah saudara sekalian, kita memang tidak bisa hidup untuk menyenangkan semua orang, tapi kita bisa mengasihi semua orang dengan punya batas. Kita tidak atau jangan sampai menyimpang dari prinsip kebenaran. Jadi kita tidak akan berupaya mengasihi orang lain dengan mencuri. Ya, saya mau bagi-bagi berkat lah sama orang, tapi berkatnya saya dapat dari korupsi gitu. Itu jangan. Saya mau menyambangi anak yatim piatu, orang-orang terlantar, orang-orang yang kekurangan akan saya bagi berkat, tapi dari korupsi uangnya. Bukan yang seperti itu. Kita bikin orang lain senang, kita beri kebaikan buat orang lain, tapi ini yang harus kita perhatikan, tanpa melanggar prinsip-prinsip kebenaran. Kadang-kadang kita punya rekan, dia sedang melakukan sebuah tindakan yang negatif, kita sebagai saudara, kita sebagai rekan, kita tahu dia sharing sama kita supaya dia senang. Kadang-kadang kita begini, sudahlah nggak apa-apa, yang kamu lakukan itu kan ya wajar aja, memang kamu dalam keadaan yang seperti itu. Kadang-kadang kita menyetujui tindakan negatif rekan kita, padahal pada saat kita sedang menyetujui dia punya tindakan negatif, sebetulnya kita sedang tidak mengasihi dia. Jadi saudara sekalian, mengasihi dalam arti yang ketiga, menyenangkan orang tapi tanpa melanggar prinsip kebenaran, itu harus kita pegang. Kadang-kadang kita harus menegur orang, kadang-kadang kita harus membiarkan diri kita disalahpahami sama orang ketika kita ngomongin orang atau nasihatin orang, tapi itu demi kebaikan. Karena yang namanya menyenangkan orang, memberikan kebaikan buat orang, itu tidak harus selalu menyetujui apa yang dia lakukan. Saudara punya rekan, dia sedang bertindak yang tidak baik, lalu saudara sebagai teman tindakan mendukungnya, itu bukan menyetujui tindakannya dia, tapi sebagai saudara, cara kita mengasihi dia adalah stop,
larang dia untuk meneruskan tindakan yang sedang dia lakukan. Jadi saudara sekalian, sebuah tindakan mengasihi untuk menyenangkan orang lain itu harus kita garis bawahi dengan jangan sampai kita melanggar prinsip kebenaran. Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-6 di sana ditulis begini. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan dia itu mencium secara berlimpah-limpah. Kita sebagai saudara-saudara seiman, kita sebagai orang satu rumah, kita sebagai rekan di dalam kerja kita harus punya prinsip ini. Kita harus bisa menyenangkan orang lain, membantu orang lain, memberikan orang lain hal yang terbaik, tapi jangan sampai melanggar prinsip kebenaran. Bahkan Amsal berkata, kadang-kadang seorang kawan itu harus memukul kawannya, tapi dengan maksud yang baik. Justru malah kadang-kadang yang namanya lawan itu sukanya mencium, bahkan mencium secara berlimpah-limpah, bombong-bombongi hati kita, mendukung kita untuk meneruskan apa yang kita lakukan, padahal dia tahu bahwa apa yang kita lakukan itu hal yang tidak baik dan bisa menjerumuskan hidup kita. Maka saudara sekalian, ingat prinsip mengasihi, menyenangkan orang tanpa melanggar prinsip kebenaran. Yang keempat arti dari kata mengasihi atau agapao ini adalah bisa mencintai, mengasihi orang sekalipun harus bayar harga mahal. Mengasihi orang yang mengasihi kita itu hal yang mudah, tapi mengasihi orang yang tidak pernah mengasihi kita itu butuh bayar harga yang mahal. Yang disebut dengan mengasihi yang Tuhan Yesus bilang adalah bukan mengasihi yang sekedar mengasihi orang yang suka dengan kita. Orang yang mengasihi kita, lalu kita balas mengasihi dia, kita nggak butuh harga yang mahal. Itu biasa aja. Orang dia mengasihi kok. Dia mengasihi, saya mengasihi, gampang aja. Tapi pengajaran yang Tuhan Yesus berikan buat kita, yang dia perintahkan buat kita adalah mari kita coba mengasihi orang yang tidak pernah punya pikiran untuk mengasihi kita. Orang yang selama ini menganggap kita remeh barangkali, mungkin orang yang sudah pernah menjatuhkan kita atau mengecewakan kita. Orang-orang yang seperti itulah yang Tuhan Yesus bilang, ini loh perintah baru yang aku kasih buat kamu. Coba kasihi orang yang seperti itu. Karena ketika kita mengasihi orang yang seperti itu, maka itu butuh harga yang mahal. Kadang-kadang untuk melakukan hal yang seperti ini, mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, kadang kita harus sampai mengelus dada, kadang kita harus sampai menangis, karena kita harus menunjukkan kasih kita kepada orang yang walaupun dia tidak bisa mengasihi kita. Saudara sekalian, Injil Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-16, jelas kita tahu dari ayat ini kalimat luar biasa yang Tuhan sendiri sampaikan buat manusia. Bahwa dia bilang karena dia begitu mengasihi manusia, maka dia berikan anaknya yang tunggal, supaya saya dan saudara sekalian yang percaya kepadanya tidak binasa. Ini bukan sekedar kata-kata kalimat kasih biasa, ini bukan sekedar pengorbanan yang biasa. Ini sebuah tindakan pengorbanan. Dia berikan anaknya buat manusia, sementara manusia itu sedang menolak Tuhan. Ketika manusia sedang hidup dalam dosa, melakukan tindakan-tindakan yang melawan Allah, melakukan tindakan-tindakan yang berdosa, itu sebetulnya manusia sedang mengacungkan tinju melawan Allah. Tapi pada saat yang seperti itu, Allah bilang, aku mengasihi kamu, aku berikan hal yang terbaik buat kamu, harga yang termahal dari diriku tak kasih buat manusia, sementara manusia sedang berusaha menolak Allah dengan tindakan-tindakan dosa yang dilakukan. Jadi saudara sekalian, Allah kita, dia bayar harga yang mahal. Dia menyenangkan kita, dia mempersilahkan kita diterima di dalam dia. Bahkan surat Rasul Petrus dia berkata begini, aku membeli kamu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak biasa, tapi aku menebus kamu dari cara hidupmu yang sia-sia. Ditebus dengan apa? Dengan darah yang mahal.
Bukan hanya dia berikan Tuhan Yesus dengan segala macam gaya hidupnya, tapi dengan nyawanya Tuhan kasih buat kita untuk menyelamatkan kita. Ini sebuah teladan bahwa yang namanya mencintai itu perlu hal ini, bayar harga yang mahal. Kadang-kadang kita harus nahan diri untuk tidak marah demi kita mengasihi orang lain. Kadang-kadang kita harus memanjangkan sabar kita yang lebih panjang lagi untuk kita mengasihi orang lain. Maka jangan sampai kita keluar kata-kata begini, kesabaranku sudah habis sama kamu. Kadang-kadang kita memang harus menghabiskan kesabaran kita sampai terkuras habis untuk kita bisa mengasihi orang lain. Seperti Tuhan itu kurang sabar apa sama kita coba. Kalau kita merenungkan kehidupan kita ini yang seringkali jatuh bangun dalam kesalahan, kayak apa sebetulnya harusnya Tuhan marahnya sama kita, tapi dia tetap mengasihi kita, dia tetap berikan dirinya. Saat kita masih berdosa, dia datang, dia tebus kita, dia selamatkan kita, dia masih sertai kita sampai dengan hari ini. Itu bukti bahwa dia mau mengasihi kita dengan harga yang sangat mahal. Berulang-ulang kali manusia jatuh, berulang-ulang kali itu juga Tuhan ada berdiri buat manusia untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Jadi saudara sekalian, mengasihi itu adalah sebuah tindakan yang seringkali harus bikin kita bayar harga yang mahal. Seperti Tuhan Yesus, dia meninggalkan keteladanan buat kita dalam hal mengasihi. Ya. Dan selanjutnya saudara sekalian, saya undang Mas Meno untuk main musik. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah begini. Jadi siapa yang seharusnya kita kasih? Jadi siapa sih yang sebetulnya harusnya kita kasih? Kalau Tuhan Yesus bilang, ayo aku memberikan perintah baru kepada kamu untuk kamu bisa menerima orang lain. Aku memberikan sebuah perintah untuk kamu bisa menjamu orang lain dengan memberikan yang terbaik. Aku memberikan perintah kepada kamu untuk menyenangkan orang lain, tapi tanpa melanggar prinsip kebenaran. Aku memberikan perintah kepada kamu untuk mencintai orang lain sampai kamu harus bayar harga yang mahal. Nah sekarang siapa sih sebetulnya yang harus kita kasihi? Orang lain yang mana? Saudara yang mana yang harus kita kasihi? Saya ajak kita membuka sebuah ayat Alkitab di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-10. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-10. Surat ini menuliskan bagi kita sebuah kalimat begini. Barang siapa mengasihi siapa? Saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Jadi siapa yang kita kasihi? Yohanes kembali mengulang kalimat-kalimat tentang kasih dalam surat 1 Yohanes. Dia bilang begini, yang harus kita kasih adalah yang disebut sebagai saudara. Nah sekarang yang kita sebut sebagai saudara itu siapa saja? Kata saudara di situ ada beberapa arti. Kata saudara itu menggunakan kata Ibrani namanya adelphos, Yunani yang namanya adelphos. Kata adelphos atau saudara ini punya arti yang pertama, saudara itu adalah saudara yang sedarah. Itu yang pertama. Jadi siapa yang kita kasihi? Saudara sedarah. Adelphos punya arti yang kedua, saudara punya arti yang kedua adalah begini. Orang-orang atau saudara dalam komunitas orang percaya. Ya, kita ini ada di sini. Jadi yang pertama tadi adalah saudara sedarah, yang kedua komunitas orang percaya, tapi yang ketiga saudara itu punya arti adalah sesama manusia. Sesama manusia itu adalah bisa teman kita adalah sesama manusia, tetangga kita sesama manusia, sesama warga negara itu sesama manusia, bahkan semua orang yang kita pernah jumpai dalam hidup. Alkitab menuliskan bahwa itu adalah sesama manusia yang juga merupakan dari arti dari kata saudara. Jadi siapa yang harus kita kasih jadinya? Jadinya semua. Arti kata saudara itu berarti bukan hanya saudara-saudara saja, bukan saudara dalam komunitas gereja saja, bahkan Alkitab bilang
saudara yang kita pernah jumpai dalam hidup, semua adalah bagian dari kategori yang disebutkan sebagai saudara. Jadi ini berarti dalam tindakan kita mengasihi, saudara sekalian, kita harus mengasihi semua orang. Ketika kita mau menjamu orang, memperlakukan orang dengan cara yang terbaik, kita lakukan bukan untuk saudara-saudara saja, bukan untuk saudara dalam gereja saja, tapi untuk semua orang. Ketika kita melakukan tindakan bayar harga yang mahal untuk sebuah tindakan mengasihi, kita bukan lakukan hanya untuk orang segereja saja, bukan untuk saudara-saudara saja, tapi untuk semua orang. Ini perintah yang Tuhan berikan. Jadi saudara sekalian, tindakan mengasihi adalah sebuah tindakan bukti bahwa kita sedang mengasihi Allah. Ya, kalau orang percaya atau murid Kristus bilang begini, aku mengasihi Allah. Buktinya apa? Sebuah bukti bahwa orang percaya mengasihi Allah adalah mengasihi sesama manusia. Bukti nyata dari orang mengasihi Allah itu bukan datang ke gereja 24 jam. Bukti orang mengasihi Allah itu bukan hafal ayat Alkitab semuanya dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Bukti orang mengasihi Allah itu bukan pintar nyanyi lagu rohani, bukan. Bukti orang mengasihi Allah bukan juga orang yang 24 jam di rumah berdoa dan berpuasa, bukan itu. Bukti orang mengasihi Allah adalah dia bisa hidup dengan mengasihi sesama manusia. Karena hukum yang utama dan hukum yang pertama yang Tuhan berikan buat manusia adalah kasihilah Allahmu, setelah itu kasihilah sesamamu. Gak ada yang lainnya. Gak ada tulisan kasihilah gedung gerejamu, kasihilah penyanyi-penyanyi rohani, kasihilah pendeta-pendeta. Bukan itu. Yang Tuhan bilang adalah yang pertama kasihilah Allahmu dengan segenap apa yang dalam hidup kita. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Bukan hanya teman saudara-saudara, bukan hanya orang komunitas dalam gereja, tapi semua orang, teman, tetangga, satu negara, orang yang kita jumpai pun itu adalah objek untuk kita bisa lakukan tindakan mengasihi. Jadi saudara sekalian, tidak ada keeksklusifan dalam mengasihi. Apalagi mengasihi diri sendiri, gak ada. Jadi hukum kasih itu cuma dua, saudara sekalian. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tidak ada hukum kasih tiga, mengasihi Allah, sesama, dan diri sendiri, itu gak ada. Jadi kalau ada orang yang sukanya mengasihani diri sendiri, dia itu sebetulnya sedang tidak hidup dalam hukum kasih. Hukum utama dan hukum pertama yang Tuhan berikan adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Maka ketika ada orang yang sukanya mengasihani diri sendiri, karena kan banyak orang yang sukanya mengasihani diri sendiri ya. Aduh, aku hidupnya sebatang kara dalam hidup. Aku kesepian di tengah keramaian, begitu-gitulah. Aku kasihan ya, kasihan aku. Kamu kok gak kasihan sama aku sih? Ketika orang sedang mengasihani diri sendiri, sebetulnya orang sedang tidak hidup dalam hukum kasih. Karena hukum kasih hanya memberikan perintah kepada kita. Yang pertama, mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap hidup, segenap kekuatan, segenap pengertian, segenap akal budi. Yang kedua, hukum yang Alkitab bilang begini, hukum yang sama dengan itu. Jadi mengasihi Allah dengan mengasihi sesama manusia, Alkitab bilang itu sama, tidak terpisahkan. Kalau kita mengaku mengasihi Allah, maka otomatis kita bisa mengasihi sesama. Tapi kita bilang kita mengasihi Allah tanpa kita bisa mengasihi sesama kita, maka sebetulnya kita sedang tidak hidup dalam mengasihi Allah. Jadi teorinya gampang, prakteknya susah. Makanya judul firman Tuhan kita sore hari ini adalah mengasihi itu berat tapi harus. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kita semua untuk kita bisa hidup dalam mengasihi baik Allah maupun dalam tindakan kita mengasihi sesama kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama.